Selamat pagi, salam sehat, salam Pancasila untuk kita semua. Jumpa kembali dengan saya Pak Niko di mata pelajaran PKN. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini adalah mulai materi di bab 2, yaitu berbicara tentang pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ada 4 subbab di bab 2 ini. Yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah berbicara tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Namun sebelum kita berbicara lebih jauh, saya tampilkan tujuan pembelajaran. Silakan disimak. Ada 4 kompetensi inti di materi bab 2 ini. KI 1-nya tentang sikap spiritual, KI 2-nya tentang sikap sosial, KI 3-nya pengetahuan atau kognitif, aspek pengetahuan tentang perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian KI 4-nya keterampilan atau psikomotorik, penerapannya. Nah, ini adalah peta konsep di materi kita pada pagi hari ini. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Dan yang ketiga, akibat tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Apa akibatnya jika tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Itu maksudnya. Nah, kita lihat hukum ini merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalam untuk mengikutinya. Apa saja ciri-ciri hukum dan tujuan hukum? Adanya perintah dan garing atau larangan. Kemudian perintah dan garing atau larangan itu harus dipatuhi atau ditaati setiap orang. Kalau dengan sengaja melanggar, maka tentu akan dikenai sanksi, bisa berupa denda atau hukuman. Lalu tujuan. Nah, menurut Profesor Van Apeldoorn mengungkapkan bahwa tujuan hukum ialah untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Landasan hukum. Nah, Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, yaitu pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Kita mulai di poin 1, konsep perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, ya, sebagai bagian dari perlindungan masyarakat melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, kesehatan, ya, dan bantuan hukum. Teori perlindungan hukum menurut para ahli. Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman, perlindungan, ya, kepada hak asasi manusia yang dirugikan. Lalu menurut Philippus M. Hajon, perlindungan hukum adalah tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Kita lihat seperti apa preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersifat hati-hati dalam pengambilan keputusan, kebijakan, ya, karena masih dalam proses bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan represif itu artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam keputusan tadi itu, ya, yang sudah diambil, yang sudah dibuat,
atas pelanggaran yang telah terjadi. Nah, di Indonesia, salah satu contoh perlindungan hukum adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Unsur-unsur dalam perlindungan hukum: adanya jaminan pemerintah kepada warga negara, adanya jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warga negara, kemudian tentu adanya sanksi bagi yang melanggarnya. Kita lihat konsep atau definisi penegakan hukum. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah enforcement. Dalam KBBI, penegak artinya mendirikan atau yang menegakkan. Penegak hukum adalah seseorang yang menegakkan hukum. Nah, kalau kita lihat dalam arti sempit ya, penegak hukum hanya berarti polisi dan jaksa. Kemudian konsep ini diperluas sehingga mencakup hakim, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum ini merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita-cita hukum yang membuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran ke dalam bentuk-bentuk konkret yang pada hakikatnya mengandung nilai keadilan. Ambil contoh di sini, reka ulang kejadian suatu perkara. Nah, dengan diadakan adegan reka ulang ini untuk membuat terang satu tindak pidana atau kasus. Masih berbicara penegakan hukum. Nah, apakah masyarakat bisa menjadi penegak hukum? Masyarakat tidak bisa menjadi pelaku penegak hukum secara langsung ya, tidak bisa. Nah, masyarakat hanya bisa menjadi pendukung ya, menjadi pendukung dalam rangka menegakkan hukum agar berjalan dengan lancar. Nah, dalam upaya mendukung penegakan hukum, ya masyarakat atau kita tidak boleh main hakim sendiri. Ini seringkali terjadi, seperti mengadili pencuri dengan cara memukuli secara arogan atau secara keroyokan begitu ya, sehingga menyebabkan pelaku pencurian tadi itu mengalami luka parah, bahkan ada yang meninggal. Nah, ini tidak boleh ya, karena hal ini dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Kemudian tegaknya keadilan. Berikutnya, mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Nah, apa sih pentingnya perlindungan dan penegakan hukum? Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat, yaitu hukumnya, kemudian penegak hukum itu mempengaruhi ya, sarana dan fasilitas ya, kemudian masyarakat dan kebudayaan. Kemudian diambil dari nilai-nilai yang baik yang berlaku di masyarakat. Nah, ini faktor-faktor yang sangat mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat kita. Nah, apa akibatnya jika tidak ada perlindungan atau penegakan hukum di Indonesia? Akibatnya yaitu kondisi masyarakat menjadi kacau tentu. Kemudian tata nilai atau kehidupan sosial masyarakat ini tidak terarah ya. Juga dapat memunculkan atau memicu terjadinya konflik kepentingan. Ini sangat bahaya sekali ya kalau atau jika tidak ada perlindungan dan penegakan hukum. Masih banyak ya
akibat-akibat yang lainnya. Baik, demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, selamat pagi, salam sehat, salam Pancasila.